Kenyataan di akhirat itu sesuatu yang tidak bisa diprediksikan. Sehingga bekal apapun itu selalu salah, kurang, habis. Kok bisa salah, Gus? Begini loh, Bu, Pak. Kita menyangka akhirat itu padang pasir. Ini analogi ya. Kita menyangka akhirat itu padang pasir. Kita menyiapkan onta. Ternyata akhirat itu lautan. Kan ontanya nggak bisa berenang. Kita menyangka akhirat itu lautan. Kita menyiapkan perahu. Ternyata akhirat itu angkasa. Kita menyiapkan pesawat, ya. Ternyata akhirat itu gurun pasir gitu. Nggak jelas. Kita tidak memiliki pengetahuan apapun tentang akhirat itu. Ya. Sehingga dalam Al-Hikam disebutkan sesungguhnya engkau masuk surga itu bukan karena amal ibadah dan kebaikanmu, melainkan semata-mata karena rahmat Allah saja. Ya. Persoalannya di pengajian-pengajian manapun, saya juga sering datang pengajian, tidak diterangkan akhirat itu alamatnya di mana. Kita sedang atau akan menuju ke sana tanpa kita tahu alamat akhirat di mana. Maka bekal apapun salah, bekal apapun kurang, bekal apapun habis. Ya. Inilah sebenarnya pentingnya menaikkan ekspektasi kita dari belajar syariat menjadi mulailah belajar torekot. Belajar torekot, naiklah lagi belajarlah hakikat. Naik lagi belajarlah ma'rifat agar jelas bagimu di mana alamat akhirat, siapa yang hendak engkau jumpai, ya, dan apa yang akan kau sampaikan kepada si pemilik alamat. Tanpa itu, ya sasar susur kata orang Jawa. Nyasar kemana-mana nggak jelas, dapatnya cuma berantem aja. Padahal yang berantem itu belum tentu sama-sama benar. Yang sudah pasti sama-sama salah, kan gitu ya. Terus-meneruslah kita berkomunikasi dengan Allah. Oh, saya mau makan. Allah, saya mau tidur. Allah, saya mau berangkat. Pamit Bu, izin Bu, pada yang memiliki sampean. Ya. Allah, aku senang banget ini. Coba ditambahi intensitas menyebut nama Allah dalam segala urusan. Nanti sampean terkaget-kaget sendiri dengan dampak positifnya. Ada orang yang bicara bahwa satu sisi ya, saya pernah dengar bahwa bahasanya surga itu bahasa Arab misalkan, gitu ya. Yang paling afdol itu dengan bahasa Arabnya. Bahkan ngaji kalau tanpa bahasa Arabnya pahalanya kurang dan seterusnya. Dan itu jadi satu mindset dan stigma gitu loh Gus, bahwa bahasa menjadi jembatan atau gap antara kita sama Tuhan ya. Masa kalau kita nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa berdekatan dengan Tuhan kan gitu kira-kira. Monggo Gus. Di surga itu segala sesuatu ada, termasuk Google Translate. Ya. Ada satu doa yang pasti terkabul Ibu Bapak. Pasti terkabul, nggak pakai lama. Seketika itu terkabul. Ya, doa apa itu? Contoh, Abu Marlo ini tukang ibadah. Chandra Malik tukang maksiat. Ya, pakai rumus, ya ada Abu Marlo surga. Chandra Malik neraka, pakai rumus. Tapi kalau Allah berkehendak, Chandra Malik kamu surga, Abu Marlo kamu neraka. Ini siapa yang bisa protes? Siapa? Surga sudah milik Allah, neraka milik Allah. Loh, lalu di mana kemahaadilan Allah? Itulah kemahaadilan Allah. Lalu kalau begitu ngapain kita ibadah kalau kita nggak jelas masuk surga? Loh, makanya jangan ibadah untuk masuk surga. Ya. Ibadahlah untuk Allah. Yang perlu dipahami bahwa sesungguhnya manusia itu tidak memiliki Tuhan. Hati-hati ya. Manusia itu tidak memiliki Tuhan. Manusia itu dimiliki Tuhan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita beristiqomah di taklim kita di Fastabiqul Khairat yang memasuki pertemuan perdana selama tahun baru, dan insya Allah kita terus beristiqomah, tetap membuka pikiran, membuka hati dan belajar. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan bintang tamu Gus Chandra Malik. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai ada sedikit pengumuman dari Bunda Isya. Mangga dipersilahkan. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Abu, Gus Chan, dan teman-teman semua. Selamat ketemu lagi, Happy New Year. Kita baru ketemu lagi sekarang ya di tahun baru ini. Dan semoga semua bertambah sehat dan bertambah membuka kesadarannya.
Seperti biasa saya hanya akan mengumumkan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak untuk kepercayaannya kepada Fastabikul Khairat, majelis taklim kita semua, untuk menyalurkan dananya, sedekahnya sebelum kita memulai pelajaran. Kita selalu bersedekah, dan pada hari ini sedekahnya sudah terkumpul sebanyak 24.014.000 rupiah. Itu insya Allah mungkin sudah kita bisa bagikan ke yayasan-yayasan yang binaan kita semua di sini, yaitu Yayasan Rumah Jompo, Yayasan Cancer, kemudian ODGJ, dan Warung Ngaprak yang dipegang sama Teh Lilis. Itu saja yang saya sampaikan. Itu aja Kak Abu. Terima kasih, dan mari kita sama-sama siapkan pendengaran, penglihatan, dan hati kita untuk mendapatkan sebuah ilmu dari guru tamu kita adalah Gus Chan. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Gus Chandra. Oke, terima kasih Bunda Isya. Oke, tampaknya Gus Chan juga sudah oke. Kita bismillah akan belajar sama-sama hari ini. Nggak tahu, tiba-tiba pengen ngomongin tahun baru Sufi. Nggak tahu ya maksudnya apa. Tapi yang paling penting, apapun pembelajaran kita pagi hari ini dan apapun yang kita terima. Ini lagi di mana nih Gus? Lagi recording nih ceritanya Gus? Lagi di Banyuwangi. Banyuwangi, oke. Oke Gus, apa kabar? Sehat Gus? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama hatur nuhun, Gus sudah mampir ke Fastabikul Khairat. Ini direncanakan udah berapa bulan ya, tiap hari Sabtu Gus Chan susah terus, dan alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir bersama-sama kita, dan alhamdulillah kita bisa belajar bersama. Oke Gus, mungkin seperti biasa gitu untuk masuk ke dalam kesadaran, ketauhidan gitu. Ya. Dan paling sederhana mungkin dari awal, apa sih refleksi bagi seorang sufi yang namanya Chandra Malik gitu, sehingga ini akan membawa bekal kita berikutnya, dan refleksi apa yang penting untuk kita buka lagi kesadarannya sebagai manusia tentu saja. Monggo Gus, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini suatu kehormatan ya, bahkan kumis saya saja belum tumbuh ini sudah diundang. Oh gitu ya. Ya, karena kumis ini merupakan perangkat brand image. Ya, Chandra Malik tanpa kumis itu seperti apa ya? Belum jelas ya. Tapi karena saya sudah terlanjur mengiyakan sebelum kumis tumbuh juga tidak ada masalah. Ya, kemudian yang menarik tadi saya sampaikan di teman-teman bahwa ternyata semangat untuk terus belajar ini merupakan sesuatu anugerah yang luar biasa bagi kita semua. Saya menyimak tadi ibu-ibu ngobrol, wah menyenangkan sekali. Banyak yang kangen, banyak yang sudah ingin ketemu secara jasmania. Sedekahnya luar biasa. Baru kali ini ya rasanya saya diundang ke Bu Marlo tuh sudah selesai sebelum dimulai ya kan. Bagus ini, saya sangat setuju sering diundang sama Fastabikul Khairat. Karena kalau diundang dialog positif nggak jelas ya. Ini diundang Fastabikul Khairat loh, ini bagus. Selesai sebelum mulai gitu ya. Iya, saya setiap Sabtu akan sediakan waktu khusus untuk Fastabikul Khairat. Ya, alhamdulillah ya. Sebenarnya dalam hal diundang oleh Bu Marlo ini penjudulan selalu out of box gitu ya, out of mind, karena kita nggak tahu mau ngobrol apa. Dan pada kesempatan hari ini diberi judul Tahun Baru Sufi. Wah, ini tahun baru Sufi ini apalagi kan gitu, ada yang nanya di kolom komennya Bu Marlo, dan saya sendiri juga tidak bisa menjawab secara apa yang dimaui oleh Bu Marlo, tapi yang namanya cinta itu kadang-kadang alasan cuma dibuat-buat saja. Ya. Alasan untuk dibuat-buat saja. Yang penting kita ketemu, ngobrol, dan boleh keluar dari konteks dari yang dijudulkan. Namun demikian tahun baru itu selalu menarik. Baik itu tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah, tahun baru Imlek ya, tahun baru apapun itu tentang penghargaan waktu kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Nah, kebetulan saya mengisi waktu itu untuk keluarga, dan itu sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa bagi saya, karena menyempatkan waktu selama sepanjang tahun itu
susah sekali untuk keluarga, dan akhirnya kami bisa berkomitmen untuk bisa berkumpul dan melewatkan akhir-akhir tahun dengan secara bersama-sama. Yang perlu saya sampaikan adalah saya sebagai laki-laki, Abu Marlo juga, teman-teman bapak-bapak, om-om ini yang hadir juga, bahwa ada satu ayatnya Allah yang sangat tegas menyatakan bahwa ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jagalah, lindungilah, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ayatnya untuk cowok, bapak-bapak, ibu-ibu. Ayatnya untuk cowok, ku anfusakum wa ahlikum nar. Bukan untuk ibu-ibu, bukan untuk mbak-mbak yang perempuan terhormat, bukan. Tapi untuk laki-laki. Jadi saya berpesan kepada Bu Marlo, senakal-nakalnya kamu, Bu Marlo. Jangan lupa ada kewajiban untuk menyelamatkan keluarga. Ya. Iya benar. Untuk menjaga keluarga, melindungi keluarga, tidak hanya di dunia. Bahkan lebih dari itu di akhirat, di hadapan Allah, sebelum nanti ibumu, bapakmu, istrimu, anak keturunan kita diperiksa, ditanya oleh Allah dengan jantan. Saya yang tanggung jawab, Gusti Allah, gitu. Saya aja yang ditanya. Karena perintah Gusti Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Saya saja yang ditanya, saya yang tanggung jawab. Ya tapi apa gagah begitu, jangan kemudian gagah boleh di hadapan Allah, tapi berani jangan. Ya. Jangan gagah berani di hadapan Allah, ya. Gagah saja cukup, berani jangan. Ya. Saya yang tanggung jawab, ya Allah. Kalau ada dosa-dosa dari istri saya, anak keturunan saya, ini kan kayaknya gagah ya. Kalau sampai ada dosa, tolong diampuni, gitu loh. Ya, tolong diampuni. Jangan berani saya yang tanggung dosanya, jangan. Ya, tolong diampuni. Kalau ada amal ibadahnya yang belum atau tidak sempurna semasa hidupnya, mohon disempurnakan dan lain sebagainya. Nah, sepanjang tahun ini sebenarnya yang paling penting adalah akhir tahunnya. Sepanjang hidup ini, ya, dari usia 0 sampai sebelum akhir hayat, maka yang paling penting adalah hari terakhirnya, menit terakhirnya, detik terakhirnya akhir hayat, sebelum kita memasuki tahun baru berikutnya, baik itu di dunia maupun dalam tanda kutip tahun baru di akhirat. Ya, jadi sebaik-baik akhir adalah akhir yang baik. Husnul khatimah itu loh. Maka saya berani menyampaikan, silahkan mau seperti apapun sepanjang tahun, tapi yang paling penting akhirnya harus akhir yang baik. Husnul khatimah. Ya lebih baik lagi kalau awalnya baik, sepanjang waktunya baik, pada akhirnya baik. Tapi paling tidak usahakan sebaik-baiknya akhir yang baik. Ya, karena kuncinya di situ. Ibarat kita, Bu Marlo, ketika kita masih remaja, ya walaupun sekarang masih remaja juga, ya kan kumis belum banyak. Senakal-nakalnya nakal tuh yang penting bisa pulang. Iya Bu ya, bener ya Bu? Yang penting bisa pulang. Karena pulang itulah hakikat kehidupan. Ya. Sejauh-jauh engkau pergi, ke rumah pulalah engkau akan kembali. Sejauh-jauh engkau pergi, kepada keluarga pulalah engkau akan kembali. Ya. Nah, rumah kita yang sejati di mana? Keluarga kita yang hakiki siapa? Kepada rumah dan keluarga itulah kita akan kembali. Nah, dalam konteks tauhid, maka kita berangkat dari Allah dan akan berpulang kepada Allah. Ya namanya dinamika kehidupan. Dalam perjalanan, dalam permainan kita mungkin berbuat salah, kita keliru, ada yang buruk, ada yang tidak sesuai dengan kaidah. Itu dinamika. Ya. Namun demikian persiapkan sebaik-baiknya akhir dari waktu kita, sehingga ketika kita memasuki awal yang baru dalam kondisi yang terbaik. Gitu. Ada hitungan matematika spiritual yang saya sampai detik ini pun tidak bisa menyelesaikan persoalan itu adalah 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia.
ini bagaimana ngitungnya? Yang kuliah matematika mungkin bisa menjelaskan itu. Tapi yang saya sampai sekarang kepikiran, satu hari di akhirat sampai dengan 1000 tahun di dunia, itu bagaimana cara saya akan membeli satu hari di akhirat. Sedangkan umur saya yang mentok-mentok moga-moga panjang umur tuh paling mentok 100 tahun lah udah. 100 tahun ini kan cuma dapat 1/10-nya dari satu hari di akhirat, padahal di akhirat itu selama-lamanya. Berarti anggaplah lebih dari satu hari. Loh, saya mau membelinya bagaimana kemudian? Ya. Sebaik-baik saya, anggaplah dari lahir umur 0 tahun sampai 100 tahun saya wafat meninggal, itu amal baik saya tidak akan pernah mampu untuk membeli satu hari saja di akhirat. Makanya ada pesan dari Allah bahwa apapun bekal kita itu ibaratnya akan tersapu badai akhirat dengan secepat-cepatnya. Segala sesuatunya sirna selain wajah Allah. Maka di akhir tahun kemarin itu yang paling penting saya sampaikan kepada anak-anak saya, kepada istri saya adalah mensyukuri rahmatnya Allah. Ya, kita ini nggak pernah cukup punya bekal untuk berangkat menuju Allah. Kita tidak bisa mengandalkan pahala, tidak bisa mengandalkan amal kebaikan. Kita bahkan tidak bisa mengandalkan ibadah kita. Semata-mata itu rahmatnya Allah. Ya. Maka sebenarnya bagi yang mau menyadari, awal itu terjadi setiap kali akhir. Setiap kali akhir kita baru sampai di awal. Setiap kali akhir sampai di awal. Ya. Selesai sebelum dimulai, dimulai sebelum selesai, kan gitu. Dimulai sebelum selesai ini kaidah orang awam, orang biasa. Tapi orang yang sudah belajar ilmu hakikat ini selesai sebelum dimulai. Ya, maka kita syukuri tahun-tahun yang berjalan, kita syukuri tahun-tahun yang akan datang dengan harapan bahwa kita bisa menjalaninya sampai pada akhir yang terbaik. Kira-kira begitu, Kang Abu. Oke, ini asik Gus, ini bicara tentang ya gitu ya, sesuatu yang akhir itu adalah sesuatu yang awal. Nah, ini banyak sekali curhatan gitu ya Gus ya dari para pembelajar gitu kan, kalau kita ngomongin para sulukers lah gitu ya kira-kira. Ya. Ada kata-kata yang gini Gus, kenapa ya udah belajar diulang-ulang tapi ngerasanya masih gini-gini gitulah. Mungkin juga fenomena apa tuh namanya futur gitu Gus ya, ada yang merasa malas lah, lamban, enggan gitu. Terus di situ ada rasa yang kayaknya ilmunya udah banyak banget sih gitu ya, cuman kayak ngerasa kurang terus, nggak bisa terus, dan ya tadi disampaikan bahwa nggak pernah ada bekal yang cukup lah untuk pulang gitu. Nah, gimana sih Gus supaya kita tuh dalam tanda petik pede tapi nggak kepedean gitu Gus, intinya Gus, monggo Gus. PD dalam hal ini PD dalam belajar ya. PD dalam belajar, PD dalam pulang kan tadi kita kan pulang juga harus pede gitu ya bahwa kita akan pulang gitu. Cuman kalau kita terus sekarang jadi kepedean gitu ya, terus ngerasa bahwa udah dengan banyak belajar jadi ya udah gitu, dan konteksnya juga ya itu kan dinamika gitulah kira-kira Gus. Gimana tuh Gus? Ya. PD atau percaya diri ini seringkali kita sandarkan kepada diri kita. Ya. Lah padahal diri kita ini kan lemah, fakir, doif. Sering saya sampaikan, sebanyak-banyak yang kita tahu, masih lebih banyak yang kita tidak tahu. Sebanyak-banyak yang kita bisa, masih lebih banyak yang kita tidak bisa. Sebanyak-banyak yang kita punya, masih lebih banyak yang kita tidak punya. Maka percaya dirinya seorang sulukers itu adalah bukan bergantung atau bukan menggantungkan pada dirinya sendiri. Saya percaya diri karena saya sudah bergantung kepada Allah. Saya percaya diri karena saya bersandar kepada Allah. Saya percaya diri karena saya berharap kepada Allah. Itu PD-nya seorang sulukers. Ya. Jadi itu yang harus kita bina dalam diri kita. Seberapa sering kita berpaling dari Allah, seberapa sering kita kembali kepada Allah. Nah, kalau kita lebih sering berpaling dari Allah, nah itu kita punya masalah besar. Siapa tahu kita berpaling dari Allah kemudian bergantung kepada selain Allah.
bergantung pada ilmu kita, bahkan mungkin bergantung pada kekayaan kita, kebisaan kita. Itu memang menimbulkan masalah baru nanti dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita percaya diri, saya telah tawakal ala Allah, percaya diri saya berserah kepada Allah, itu PD-nya seorang sulukal sekarang. Ya. Saya justru tidak percaya diri kalau saya bergantung kepada selain Allah gitu loh. Saya percaya diri karena Allah pasti menolongku. Saya percaya diri karena Allah bersamaku. Saya percaya diri karena Allah melindungiku. Gitu. Saya kurang percaya diri apalagi. Sedangkan Allah sudah menyatakan Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim malikul qudusus salam. 99 nama baik. Saya percaya diri sekali bahwa Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Sabar, Allah itu Maha Pemberi dan lain sebagainya. Ya, tidak ada yang perlu saya ragukan, tidak ada yang perlu bergeser dari percaya diri saya, karena Allah menjamin hidup saya. Bahkan tidak hanya menjamin hidup saya, menjamin mati saya juga. Ya. Saya sangat percaya Allah Maha Baik lah itu. Percaya dirinya muncul dari situ. Karena Allah Maha Baik, maka saya tidak khawatir sama sekali. Kecuali saya bertuhan kepada selain Allah yang nggak jelas. Wah, ini saya mulai minder nih, saya mulai bingung, mulai ragu-ragu. Sedangkan Allah sudah mendeklarasikan dirinya dengan segala kemahabaikannya, maka saya sekarang akan pede. Nggak ada lagi yang perlu diragukan. Allah tidak akan membiarkan saya bergelimang dosa. Allah tidak akan membiarkan saya terjerumus pada kehinaan. Allah tidak akan membiarkan saya kekurangan karena Allah mengurus saya dengan sebaik-baiknya. Pede dong. Ya. Abu Umar lo diberi studio yang bagus, diberi peralatan yang bagus, diberi suasana kondusif, diberi ini, diberi itu, pede kan kamu? Nah, sedangkan dibeli oleh bosmu atau oleh jejaringmu aja kamu bisa pede sekali, apalagi kalau diberi oleh Allah. Saya diberi dunia kayak begini bagusnya, ya. Saya diberi udara yang sedemikian segarnya, saya diberi ini, saya diberi itu, pede dong. Ya. Jadi PD-nya seorang sulukes itu percaya diri yang bergantung kepada Allah. Oke. Gitu. Oke. Nah, ini asik Gus. Dalam konteks gini ya, benar PD itu adalah Allah gitu ya segalanya. Tapi kita bicara tentang realitas gitu Gus. Ya. Bahwa ya kita juga ada ekspektasi gitu ya, keinginan, konsep apalagi gitu. Dan mungkin kalau keluar satu kata simpel bahwa kita tuh kan makhluk yang khawatir gitu ya Gus ya. Udah jelas semua tuh dipersiapkan, udah jelas semuanya ada jadwalnya, udah jelas semuanya tuh dalam skenario yang terbaik gitu. Nah, justru kalau kita ngelihat sebenarnya kan yang kita lawan tuh adalah kekhawatiran kita sendiri, ekspektasi kita sendiri gitu. Nah, tadi menarik dengan saya kaitkan dengan kalimat bahwa ini agak fresh banget gitu ya Gus Chan bicara bahwa Allah menjamin hidup, tapi jarang banget loh yang ngomong bahwa Allah menjamin mati Gus. Itu menarik banget gitu. Nah, gimana tuh Gus dalam kita mensinkronkan antara kekhawatiran, kecemasan, apapun ya sekarang jadi mental health gitu misalnya, stres, depresi, bahwa ya udah segala sesuatu tuh hanya Allah. Itu kan perlu latihan gitu. Nah, gimana tuh Gus poin untuk melatihnya gitu? Ya, tentang Allah menjamin mati. Ini saya ke Banyuwangi ini takziah kepada Mbah Nyai atau ibu dari salah satu guru saya yang baru saja wafat, umurnya 133 tahun. Ya, 133 tahun dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur dan meninggal dunianya husnul khotimah, senyum, ya. Indah sekali. Nah itu kalau nggak mati-mati gimana ceritanya ya? Ibu bapak punya cita-cita hidup sampai umur berapa Bu? Pak ya? itu harus dicita-citakan loh. Dicita-citakan. Ya. Minta kepada Allah. Ini menarik nih harus dicita-citakan. Iya, loh. Saya kalau ingat mbah-mbah saya, bapak ibu saya juga sudah meninggal, pengennya sampai anak itu lulus semua. Pengennya sampai mentas itu sampai menikah semua. Begitu udah menikah semua pengennya sampai melihat cucu-cucu. Pengennya jangan pengen saja Bu, minta kepada Allah. Loh, apa bisa Gus? Umur kan sudah ditentukan. Loh, Kanjeng Nabi mencontohkan kok. Setiap menjelang Ramadan Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah panjangkanlah umur kami hingga sampai ke Ramadan. Ya.
Itu kan berarti boleh minta umur panjang, Bu. Tapi umur panjang itu jangan hanya umurnya yang panjang ya, sehat walafiat. Umur panjang kalau sakit-sakitan malah ngerepotin orang banyak. Ya. Ya Allah, aku minta kepadamu panjang umur, sehat walafiat, istiqomah taat, dan kelak engkau beri husnul khotimah ketika wafat. Itu doa saya tiap hari loh, Bu. Tiap mau berangkat tidur. Ya. Tiap hari, tiap mau berangkat tidur. Alhamdulillah sampai umur 44, jelang 45 ini belum ada selembar pun uban di rambut. Ya kalau kumis sudah ada ya, memang kadang-kadang harus berkedok om kan ya. Nah, gitu. Itu saya minta tiap hari gitu. Itu bisa diminta panjang umur itu. Tapi ingat betul bahwa Allah menjamin kematianmu. Lo kalau nggak mati-mati kan malah repot. Temennya udah habis, kita masih hidup, itu kan malah repot ya. Ya. Mengalami berbagai zaman itu kan malah repot. Tapi diminta, Bu. Nah, kalau ibu-ibu kerso bersedia, apa Gus amalannya, Bu? Nah, yang saya terima dari para guru, para mursyid, para kiai mengamalkan 2 ayat terakhir dari surat Taubah. Nanti bisa dicek di Google juga boleh. Sekarang kan banyak teknologi ya. 2 ayat terakhir surat At-Taubah itu bunyinya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 2 ayat itu membacanya tanpa basmalah. Karena surat Taubah itu kan tanpa bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Loh Gus, kok yang repot Gus? Ya. Ya minta umur panjang ya, ayatnya panjang dikit lah ya, nggak apa-apa ya. Itu saya mendapatkan riwayat dari sejumlah kiai itu bahkan sampai fadilahnya Bu Marlo. Sampai malaikat itu ibarat kata lupa kalau harus mencabut nyawa. Luar biasa ya. Diberi terus umur panjang, diberi kesempatan untuk beristighfar kepada Allah, diberi kesempatan untuk taat, diberi kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Fadilah dari 2 ayat itu. Yang memberikan banyak, Mbah Maimun Zubair juga memberikan ini. Ya. Dan diminta kepada Allah. Tapi harap diingat bahwa pasti mati. Nah, ini suatu kepastian ini. Di antara sekian banyak hal yang tidak pasti, ada satu hal yang pasti. Apa itu? Kematian. Tapi jangan khawatir. Di dalam kematian bahkan terkandung kehidupan. Bahwa di dalam kehidupan itu terkandung kematian, iya. Tapi di dalam kematian itu terkandung kehidupan. Ya. Kadang-kadang kita yang ditinggal mati ini kan rasanya sudah pisah. Aduh, nggak bisa ketemu lagi sama mama, nggak bisa ketemu lagi sama papa, sama adik, sama nggak bisa kan? Oh, enggak, masih hidup kok, masih hidup. Tapi menurut definisi orang-orang yang hidupnya di dunia, sudah mati. Padahal melanjutkan kehidupan di alam berikutnya. Ya, di mana itu ya alam bakal. Ya, orang bisa menyebutnya alam kubur, alam barzah, ya. Nantinya alam akhirat, tapi kan itu hidup. Loh kalau enggak hidup, bagaimana bisa ditanya-tanya man robbuka? Ya, kalau tidak hidup. Kalau mati ditakoni kan diem aja. Cicing wae kan gitu kalau ditanya kalau mati. Karena bisa jawab bahwa berarti hidup, cuman hidupnya berbeda alam. Ya. Jadi bahwa dalam kehidupan itu terkandung kematian, iya. Tapi sadarilah bahwa di dalam kematian terkandung kehidupan. Masih bisa berkomunikasi dengan yang sudah mati. Dalam bahasa apa, Gus? Dalam bahasa doa. Ya. Bahasa doa itu bahasa yang bagaimana? Bahasa yang dihiasi, yang dipenuhi dengan harapan-harapan. Coba deh, tidak perlu nunggu ada yang mati. Ayo mulai hari ini kita pakai bahasanya bahasa doa.
Indah sekali loh. Daripada ghibah, daripada rasan-rasan doang, kecampur-campur yang jelek-jelek, pakai bahasa doa. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Itu bahasa doa. Ya. Pilih bahasa yang baik, yang bahasa itu digantungkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Contohnya, gimana kabar tokonya? Aduh, sepi banget sekarang. Terus jangan pakai bahasa begitu. Itu bukan bahasa doa. Ya. Gimana tokonya? Ya, alhamdulillah ini diberi kesempatan untuk banyak zikir. Kalau banyak pembeli, banyak tamu loh, kadang-kadang malah saya lupa, nggak wiritan lagi, nggak zikir lagi. Bahasa doa. Ya. Anak-anak gimana? Keterima kuliah nggak? Alhamdulillah ini masih diberi kesempatan kumpul sama orang tuanya. Coba kalau kemarin diterima lu malah pisah, belum kuat, belum sanggup nih hati kan gitu. Pakai bahasa doa. Bahasa doa itu bahasa yang penuh harapan, prasangka baik ya, dan yakin betul pada kebaikan Allah. Ya, ya kan? Wah, kalau hidup di Jakarta, di Bandung, apalagi Bandung kota termacet dunia apa Indonesia ya? Ya. Waduh, brengsek ini macetnya kurang ajar. Jangan begitu, itu bukan bahasa doa ya. Bukan bahasa doa. Ya. Bahasa doanya bagaimana? Alhamdulillah nggak terlalu cepat sampai ke tujuan. Kita bisa ngelihat kondisi, ngelihat orang sabar, ngelihat orang apa, ngelihat orang ini ya. Kalau dicepatkan sama Allah malah kita mungkin belum sanggup sampai di sana, ada kenyataan apa. Allah persiapkan sebaik-baiknya waktu ini untuk kita menyiapkan diri sampai ke tujuan dan seterusnya. Jadi jangan nunggu mati dulu baru berhubungan dengan bahasa doa. Gunakan bahasa doa saat ini juga. Itu loh yang terpenting ya. Gitu. Oke, Gus, tadi asik sih, apa ya, kita tuh berdoa untuk sehat, berdoa untuk rezeki gitu ya. Ya. Tapi juga benar juga ya kalau tadi dikatakan bahwa mati udah dijamin juga. Kadang-kadang kita nggak kepikiran bahwa ya maksudnya kalau udah cukup waktunya ya udah aja gitu ya, dalam konteks bahwa maksudnya gini, waktu yang lama juga kan bukan pasti suatu kualitas yang baik gitulah kira-kira. Nah, ini ada yang menarik gini Gus, entah kenapa kayak tadi ngomong gitu ya, bahwa minta aja kematian ya request gitu misalkan, itu 99,9% itu pasti Gus nggak boleh ngomong gitu, jangan ngomong mati gitu kira-kira. Akhirnya si mati ini tuh jadi sesuatu yang takut banget itu ya. Si mati ini menjadi sesuatu yang menyeramkan. Padahal Gus, aku banyak baca research gitu ya, dan tentang penelitian orang-orang yang pernah mengalami mati gitu. Ada itu mati suri atau near death experience. Rata-rata ucapan-ucapan mereka tuh sangat, kenapa sih harus dihidupin lagi? Udah enak banget kok di sana gitu. Dalam tanda petik mereka dikasih icip-icip bahwa ternyata kematian itu nikmat besar gitulah kira-kira Gus. Dan itu kan maksudnya begitu tahu gitu mati aja deh. Tapi dalam tanda petik in a good way gitu ya. Bukan tidak dengan bahasa doa gitu Gus. Dan ya ini tadi kematian tuh jadi sesuatu hal yang sangat ditakutkan gitu. Nah, gimana sih sebenarnya refleksi kita terhadap kematian itu, padahal mati adalah jalan pulang gitu. Monggo Gus. Itu seperti orang dapat promo itu loh. Dibacain brosur, nanti begini. Nanti kalau beli betulan sampai rumah tuh kecewa dia beli itu. Tapi nggak? Bawa produk ini begini. Wah, luar biasa ini. Kita beli kan itu. Begitu dibeli nanti sampai rumah kita kecewa kenapa beli itu. Ya. Jadi di Al-Quran disebutkan bahwa siapapun orangnya, ketika melewati garis, ini pakai bahasa sendiri ya, bukan bahasanya Allah ya. Ketika melewati garis antara kehidupan di dunia dan kemudian kematian, itu doanya seketika menjadi sama. Ya, jadi begini, ibaratnya ini garis ya, garis. Kemudian kita di sini, kita melangkah ke kematian, melewati garis ini, semuanya mengalami perasaan yang sama. Perasaan yang bagaimana? Ya Allah, berilah aku kesempatan hidup di dunia lagi. Benar. Ya. Kenyataan di akhirat itu tidak seperti yang dipromosikan itu. Ya. Kenyataan di akhirat itu sesuatu yang tidak bisa diprediksikan. Sehingga bekal apapun itu selalu salah, kurang, habis.
salah, kurang, habis. Kok bisa salah, Gus? Begini loh, Bu, Pak. Kita menyangka akhirat itu padang pasir. Ini ya analogi ya. Kita menyangka akhirat itu padang pasir. Kita menyiapkan onta. Ternyata akhirat itu lautan. Kan ontanya nggak bisa berenang. Kita menyangka akhirat itu lautan. Kita menyiapkan perahu. Ternyata akhirat itu angkasa. Kita menyiapkan pesawat. Ya, ternyata akhirat itu gurun pasir gitu. Nggak jelas. Kita tidak memiliki pengetahuan apapun tentang akhirat itu. Ya. Sehingga dalam Al-Hikam disebutkan sesungguhnya engkau masuk surga itu bukan karena amal ibadah dan kebaikanmu, melainkan semata-mata karena rahmat Allah saja. Ya. Persoalannya di pengajian-pengajian manapun, saya juga sering datang pengajian, tidak diterangkan akhirat itu alamatnya di mana. Kita sedang atau akan menuju ke sana tanpa kita tahu alamat akhirat di mana. Loh, kita janjian ketemu di Zoom meeting ini aja loh, dikasih alamatnya ya, diklik ya, masuk kita. Nanti offline pengajiannya Mbak Isu di mana alamatnya? Di sana, di ini. Harus ada alamatnya, orang bisa datang. Ya. Saya kapan hari ketemu sama Bu Marlo di Jakarta mana itu? Ketemuan di mana, Gus? Di sini, alamatnya ini. Kalau belum di Sherlock. Nyampe. Loh, tapi kok belum ada yang menerangkan alamatnya akhirat, padahal kita sedang menuju ke sana. Maka bekal apapun salah, bekal apapun kurang, bekal apapun habis. Ya. Inilah sebenarnya pentingnya menaikkan ekspektasi kita dari belajar syariat menjadi mulailah belajar torekot. Belajar torekot, naiklah lagi belajarlah hakikat. Naik lagi belajarlah makrifat agar jelas bagimu di mana alamat akhirat, siapa yang hendak engkau jumpai, ya. Dan apa yang akan kau sampaikan kepada si pemilik alamat. Tanpa itu, ya sasar susur kata orang Jawa. Nyasar kemana-mana nggak jelas. Dapatnya cuma berantem aja. Padahal yang berantem itu belum tentu sama-sama benar. Yang sudah pasti sama-sama salah, kan gitu ya. Oke. Ini ada dari Ibu atau Mbak Vivin Yulia. Saya lagi galau saat ini, nggak tahu kenapa. Biasanya saya selalu ada cara untuk menjalani kesulitan-kesulitan dan melalui hari. Tapi entah hari ini blank semua, nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Mau masak aja bingung masak apa. Tolong diisikan gelas saya yang sudah kosong agar saya bisa meminumnya untuk mengobati galau saat ini. Matur nuwun. Oke, jadi gini Gus poinnya. Mungkin kita ada di dalam satu kondisi yang blank gitu ya. Mungkin kita ada dalam satu kondisi yang nggak tahu harus ngapa-ngapain, nggak tahu harus memilih apa, dan mungkin ini dialami oleh Mbak atau Ibu Vivin ini. Dan saya rasa ini pertanyaan yang bisa relate dengan banyak orang gitu Gus. Yang mungkin per saat ini, per detik ini nggak tahu saya tuh harus ngapain sih gitu. Udah gimana juga nggak tahu sampai goalsnya enggak dah dan seterusnya gitu. Gimana tuh Gus untuk bisa kembali, kalau bahasa sholatnya sih mungkin ihdinas siratal mustaqim gitu Gus, kembali ke jalan yang lurus gitu. Mau nggak Gus? Iya, saya nggak tahu saya harus ngapain gitu ya. Bagus loh itu titik-titik spiritual yang luar biasa tinggi. Persoalannya itu jarang-jarang terjadi pada kita karena kita lebih sering merasa tahu kita harus ngapain. Ya, kita lebih sering merasa tahu kita harus ngapain. Kita lebih sering merasa tahu. Bahkan yang lebih dari itu kita merasa sering sok tahu. Ya. Nah begitu diberi istirahat oleh Allah dari rasa tahu kita tadi, kita kebingungan. Ya, kita kebingungan. Perlu dikasih sedikit loh sama Allah. Loh kamu itu sebenarnya nggak tahu apa-apa, bingung. Saya mau ngapain ini? Saya mau ngapain? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, jangan nunggu mati untuk menggunakan bahasa doa. Jangan menunggu tidak tahu mau ngapain untuk sadar bahwa kita tidak tahu apa-apa. Ya, tingkatkan semangatnya untuk merasa selalu tidak tahu dan bersandar kepada Allah untuk diberi pengetahuan. Ya.
kita ini sudah sepanjang karir hidup kita dan nanti di kematian kita itu hamba Allah loh kita ini. Kita ini hamba Allah loh. Tapi kita jarang-jarang meminta petunjuk kepada Allah. Seringkali mintanya petunjuk kalau sudah merasa tidak tahu, kalau sudah merasa tidak bisa. Padahal Allah ini Allah kita setiap hari loh. Allah kita setiap jam, Allah kita setiap detik ya. Coba teman-teman yang sangat rajin berfastabiqul khairat ini terus-meneruslah kita berkomunikasi dengan Allah. Dijawab apa atau tidak itu urusan berikutnya lah. Yang penting sampean komunikasi terus. Allah, saya mau makan. Allah, saya mau tidur. Allah, saya mau berangkat. Pamit Bu, izin Bu pada yang memiliki sampean. Allah, saya mau begini. Allah, saya mau begitu. Allah lindungi saya. Allah tolong saya. Allah bantu saya. Terus saja, terus. Ya. Dijawab apa tidak, Gus? Sebenarnya dijawab, tapi kemampuan pendengaran kita belum sampai pada frekuensi itu. Ya. Kalau dengar betul malah kewaget nanti ya. Gitu ya. Nanti pertanyaan berikutnya. Itu suaranya setan atau suara Tuhan? Oh, orang ini nanya aja. Oke. Iya, sudah lah, yang penting komunikasi terus sampaikan lu Gus kok sedikit-sedikit mengeluh lu jangankan sedikit-sedikit yang banyak mengeluh terus kepada Allah. Itu lu percaya diri itu begitu Kang Abu Marlu. Percaya diri itu masalah apapun disampaikan kepada Allah, prestasi apapun sampaikan kepada Allah, terus kepada Allah ya. Yang paling dekat denganmu itu Allah. Ya. Nanti kita mati, kita nggak bawa anak istri, ya. Tapi Allah tetap menemani kita. Sepanjang hidup kita tidak selalu bersama anak istri, tapi sepanjang hidup Allah bersama kita. Ya berarti kan curhat-curhatannya Mbak Isa itu kan harusnya kepada Allah terus. Ya. Aduh ya Allah capek, gitu bagus. Terus begitu ya. Allah, aku senang banget ini. Coba ditambahi intensitas menyebut nama Allah dalam segala urusan. Nanti sampai yang terkaget-kaget sendiri dengan dampak positifnya. Ya, nonton sinetron nggak apa-apa ya Allah kok bagus sinetron itu. Allah terus dalam segala urusan. Nanti Allah akan beri pengetahuan kepadamu tentang hal-hal yang engkau perlu tahu. Nah, kadang-kadang ini kita tidak perlu tahu, kita pengennya tahu. Makanya ada sosmed ya. Jadi kebanyakan tahu ya Gus ya. Kalau saran saya, ketika kita mengalami perasaan tidak tahu apa-apa, atau tidak tahu harus bagaimana, harus ngapain, nikmati itu sebagai istirahat kita. Istirahat dari apa, Gus? Istirahat dari kesombongan kita. Sombong itu capek loh ibu-ibu ya. Nah, ketika kita merasa tidak tahu mau ngapa-ngapain, ini istirahat ya. Selama ini aku merasa tahu aku harus ngapain aja. Begitu aku nggak tahu, kok perasaannya blank. Ini bukan blank, ini istirahat. Ya, semoga dengan istirahat yang cukup tadi, kemudian kita bangkit, tegar dan merasa bahwa Allah lah yang menggerakkan kita ketika kita bergerak. Allah lah yang tidak menggerakkan kita ketika kita tidak bergerak. Gitu. Enak dibikin gampang saja. Kenapa kok dibikin gampang? Karena Allah itu maha baik. Allah maha baik, ya. Gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya yang banyak bikin kategori itu ya sebenarnya mau kita juga sih ya Gus. itu keren sih. Jadi sombong tuh capek gitu ya. Tapi kadang-kadang kecanduan capeknya tuh ya gara-gara harus tampil maksimal, gara-gara harus kelihatan oke terus, gara-gara ya sama lah Gus. Kalau kita gimana? Ya kita berdua ini kan capek ganteng tiap hari ya. Makanya perlu nggak mandi, perlu nggak cuci muka biar jelek-jelek dikit lah. Itu aja tetap maksain tetap ganteng itu gimana kan? Ya rahmatnya Allah. Iya Gus, bener Gus. Thank you Gus, ini dalam Gus, makasih Gus. Ya balik lagi ke paradoks gitu ya. Orang pengen nyari bahagia tapi tetap aja dia ada di lingkungan yang toksik gitu misalkan. Nggak mau gitu, tetap ada kesombongan, tetap pengen kelihatan perfect gitu dan seterusnya. Jadi itu asik sih Gus kalimatnya. Jadi sombong tuh capek gitu. Dan kadang kita tuh nggak sadar capeknya kita gitu Gus. Itu tuh menarik banget sih. Makasih Gus, terima kasih. Nah ini kaitan sama doa Gus, mungkin perlu dielaborasi. Dan saya rasa ini juga pertanyaan dari banyak orang gitu. Ini dari Ibu Dina.
Gus, bahasa doa itu kan tidak harus bahasa Arab ya. Maksudnya Ya. pakai bahasa apa aja bisa. Nah, ini Gus, kadang tuh gini ya. Ini sering banget juga jadi pertanyaan dan mungkin Gus Chan bisa mengelaborasi agak lebih dalam gini. Ada orang yang bicara bahwa satu sisi ya, saya pernah dengar bahwa bahasanya surga tuh bahasa Arab misalkan gitu ya. Yang paling afdol itu dengan bahasa Arabnya. Bahkan ngaji kalau tanpa bahasa Arabnya pahalanya kurang dan seterusnya. Dan itu jadi satu mindset dan stigma gitu loh Gus, bahwa bahasa menjadi jembatan atau gap antara kita sama Tuhan ya. Masa kalau kita nggak bisa bahasa Arab nggak bisa berdekatan dengan Tuhan kan gitu kira-kira. Monggo Gus, gimana? Iya, iya. Ini tadi juga kan judulnya pengajian, tapi musik pembukanya tuh waduh haram itu musik pembuka. Bukannya sholawatan apa ada. Ini gimana tapi kok kira. Tapi pembicaraan kita di dalam ini kan terus-menerus memuji Allah kan ya. Ya, pernah suatu ketika berapa tahun yang lalu saya disambati, dikerui sama Mbak Tri Utami, Mbak Ii ya. Kami bersaudara dekat lah, berkerabat. Gus, anakku waktu itu anaknya kelas 6 SD. Anakku pulang sekolah nangis, Gus. Loh kenapa Mbak? Katanya nggak bakal masuk surga. Loh. Anak SD tuh obrolnya soal surga neraka. Ya. Ada apa Mbak? Katanya karena anakku tidak bisa bahasa Arab. Di surga itu pakai bahasa Arab. Gimana itu Gus? Loh Mbak, tenang lah. Di surga itu segala sesuatu ada. Termasuk Google Translate. Ya. Jadi sampai mau pakai bahasa Madura, bahasa Sunda, bahasa Jawa, ada Google Translate nanti. Nanti ada cewek yang ngomong, speakernya ngomong pakai bahasa Arab. Tenang aja Mbak. Wah, itu Mbak, itu kekayaan itu. Gitu ya, tenang aja gitu. Itu loh, kita kadang suka membuat sesuatu yang sebenarnya ringan dan diringankan oleh Allah menjadi berat dan memberatkan. Ya. Tenang saja, tenang itu pede ya Bu Marlo. Tenang saja, masih ada Allah dan bukankah Allah itu ada selama-lamanya. Ibu bapak pasti pernah mengalami kekurangan apa lah nggak tahu saya. Tapi mari kita kampanyekan bersama. Tenang saja, masih ada Allah dan bukankah Allah itu ada selama-lamanya. Ya, waduh ini bayar SPP kurang segini. Oh, itu kan orang persoalan domestik lah ya. Tenang. Ya, masih ada Allah dan bukankah Allah itu ada selama-lamanya. Kalau bikin dunia sedemikian rupa saja Allah maha mampu, apalagi bayar SPP. Ya. Persoalannya kita itu dibunuh berkali-kali oleh kepanikan kita sendiri. Ketidakyakinan kita kepada Allah. Ya. Saya sering bilang kepada teman-teman, ayo pengajian ini nggak usah melebar kemana-mana lah. Ayo kita bicara rukun iman aja dulu deh. Rukun iman yang ke-1, percaya kepada Allah. Sampai percaya kepada Allah, percaya, gitu ya. Pertanyaan ke-1 itu, percayakah engkau kepada Allah? Percaya. Pertanyaan ke-1,5 sekarang, belum yang kedua, ke-1,5. Seberapa percaya engkau kepada Allah? Oke. Ternyata ya gak patio percaya, gak begitu percaya amat ternyata itu ya. Kita sering menyediakan diri kita untuk disergap oleh ketakutan, kekhawatiran kita sendiri. Seolah-olah dalam tanda kurung, seolah-olah tidak ada Allah. Aduh. Ya, jangan begitu dong ya. Ada Allah. Loh kalau Allah bisa dan maha bisa Allah menciptakan Abu Marlo seganteng itu, sangat mudah bagi Allah untuk memberikan seluruh perangkat kegantengan kepada Abu Marlo. Khawatir apa lagi? Loh kita ini hidup kan nggak ada yang pakai modal ya. Emang ada yang modal? Nggak ada. Ya, nggak ada yang modal. Kita jadi benih di kandungan ibu kita, loh kita nggak modal apa-apa. Kemudian dibesarkan oleh Allah, ditumbuhkan dalam kandungan, tidak modal apa-apa. Kita nggak disuruh bayar apa-apa. Lahir tidak modal. Ya, hidup sampai detik ini nggak modal. Mana ada rumus kerugian? Kita nggak bisa nyebut hidup kita rugi apa? Nggak modal loh. Dari detik pertama untung terus gitu loh.
Tapi kita disergap oleh rasa tidak cukup yang kita ciptakan sendiri. Kita bikin ukuran-ukuran yang menjebak kita sendiri. Sedangkan Allah senantiasa mengurus kita dengan sebaik-baiknya. Menjaga kita dengan sebaik-baiknya. Merawat, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwa ibu-ibu nggak bisa baca bahasa Arab itu tidak apa-apa. Masih ada Google Translate. Ya. Ya, soalnya kan sekarang kayak jadi budaya gitu, Gus. Apa ya, yaumil milad lah kalau ulang tahun gitu ya. Terus apapun lah. Jadi semua tuh seakan-akan dengan bahasa itu yang ini dilanjut gitu ya, bahwa kemudian follow up bahwa ya kalau kita bisa memberi selamat ulang tahun harus yaumil milad, barakallahu fi umrik dan seterusnya gitu. Padahal kan ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan saya rasa penting untuk kita sangat terbuka juga bahwa saya rasa setiap bahasa juga kan punya Allah gitu ya, Gus ya. Itu kadarnya tuh gimana sih, Gus? Monggo tuh, Gus. Sedikit lagi tambahin. Saya pernah, ini sering dimintai tolong untuk apa itu, Bu? Pawang hujan loh, Bu, menahan hujan. Ya. Saya punya ijazah banyak dari para guru saya itu yang berbahasa Arab. Tapi dalam pengalaman saya, nggak tahu pengalaman orang lain, kalau bacaan yang bahasa Arab itu saya baca malah hujan deras. itu demit lokalnya itu nggak paham bahasa itu. Ya, demit lokalnya itu nggak paham ya. Tapi kalau saya pakai bahasa Jawa, bahasa saya sendiri atau bahasa yang saya mengerti, sambung dan alhamdulillah diberi apa yang kami butuhkan gitu. Jadi lebih baik menggunakan bahasa kita sendiri yang kita menjadi mengerti apa yang kita minta. Ya. Nabi Nuh alaihissalam di Al-Quran juga memohon kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang aku tidak paham apa hakikatnya. Saya tidak sedang akan mengcounter pakai bahasa Arab itu. Jangan, bukan itu, bukan saling membantah, bukan enggak. Ya, baik semua itu, benar semua, bahkan di Al-Quran ada. Ya. Namun segala sesuatu kembali kepada kita. Ya, gini loh, saya tuh jadi anak bapak saya sudah dari lahir ya. Sampean juga begitu, Bu. Bayangkan, Bu, kalau anak sampean, anakmu minta sesuatu kemudian mengatakan, wahai ibuku yang cantik, yang baik budi, kamu meminta apa sih? Banyak aja. Ya, kebanyakan ngalor ngidul orang Jawa ya. Kalau bener-bener anak kita, bukan anak orang lain kan pasti, mah minta duit dong. Ya. Mah ini HP udah jadi, mah minta beliin. Gitu kan. Pakai bahasa yang sehari-hari kan. Lu udah anak gue dari lu lahir. Kan gitu. Ngapain pakai bahasa yang bersayap-sayap, bersastra-sastra seperti orang lain? Ya. Lapar nih, GoFood dong, kan gitu ya? Nggak pakai bahasa yang kok berjarak gitu. Pakailah bahasamu sendiri yang menunjukkan kedekatanmu kepada yang kau ajak itu. Kau ajak bicara itu. Oke. Ya. Kalau nggak kenal-kenal amat, ngomongnya santun, sopan. Mau ngomong aja sampai Z dulu baru A ya. Takut menyinggung perasaan lah, takut ini Allah, Mas, ini Allah. Allah itu kamu jangan takut menyinggung perasaannya. Ya, maksiatmu tidak akan mengurangi kebesarannya, amal ibadahmu tidak akan menambah kebesarannya. Jadi langsung aja, woles saja, sis, woles. Ya. Gusti Allah, ini gimana ya Gusti Allah? Gitu loh. Anak kok belum pulang, di WhatsApp tidak jawab, di telepon nggak diangkat. Tolong jaga ya Allah. Begitu loh. Pakai bahasa-bahasa begitu. Ya. Ya Allah, ini anakku sudah belajar, pengen banget masuk ITB. Tapi kok kalau tidak memohon kepadamu kok kayaknya mustahil ya Allah. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Allah. Tolong ya Allah, satu aja tambah satu nama anak saya masukkan ITB ya Allah. Gitu-gitu aja. Pakai bahasa-bahasa begitu. Ya. Itu menunjukkan bahwa engkau dekat dengan Tuhan. Engkau bercakap-cakap setiap hari, bahkan setiap saat.
Ya, jadi tidak ada protokoler yang ya melampaui kemanusiawian kita dengan Allah itu. Bahwa kita tetap harus sopan, iyalah, sopan, santun. Tapi hati ini kan selalu dengan adabnya tuh pasti. Kepada orang tua aja sudah begitu, apalagi kepada pencipta orang tua. Ya, kepada bos pasti juga punya adab, apalagi ini kepada penciptanya si bos itu. Oke. Ya, jadi monggo pakai bahasa apapun. Yang penting kita memahami apa yang kita sampaikan itu. Ya. Ada satu doa yang pasti terkabul, ibu-ibu, bapak. Pasti terkabul. Nggak pakai lama. Seketika itu terkabul. Ya. Doa apa itu? Doa mohon ampun. Ya. Jadi kita ini sebenarnya susah mau nabung dosa itu susah. Jangan khawatir ini yang sudah sepuh-sepuh ini, jangan khawatir dosaku banyak. Oh, enggak. Kalau sampeyan sudah meminta ampun kepada Allah, nanti akan berlaku itu yang di Pertamina itu di SPBU itu loh, berlaku. Dimulai dari nol ya. Oke. Aku wis tuwek le, oke dosa. Aku enggak punya dosa lagi sampean, Bu. Enggak punya dosa lagi. Nol. Kalau mau minta ampun, ya. Jadi nabung dosa itu susah. Yang mudah itu nabung pahala. Ya. Oke Gus, nggak tahu Gus, ini banyak hal yang jadi kayak kebalik gitu ya Gus ya, ngobrol dalam konteks kedalaman gitu ya. Saya pertama waktu kita ngobrol waktu di mana Instagram live itu benar-benar tercengang waktu Gus Chan ngomong gini loh, wah ibu, untuk masuk neraka tuh paling susah gitu. Gimana mau masuk neraka gitu? Orang rahmatnya Allah lebih besar gitu. Nah hari ini ditambah lagi dengan satu statement tuh keren banget. Untuk nabung dosa tuh susah banget gitu. Karena dengan ampunan aja dimulai dari nol gitu. Nah berarti kan gue selama ini konsep kita kepada Tuhan tuh ya kayak jauh. Ada batasan yang sangat tebal. Dan hanya orang-orang terpilih lah yang bisa dekat dengan dia dan seterusnya. Bahwa itu tadi Gus, bahwa banyak loh hari ini orang yang cemas terhadap dosanya. Sehingga ketakutan untuk jadi su'ul khotimah lah, ketakutan untuk jadi masuk neraka lah dan seterusnya gitu. Nah, apakah ini dari pengajarannya, dari sistemnya, atau apa sih Gus sebenarnya yang terjadi dengan kesalahpahaman kita terhadap Allah gitulah kira-kira? Silakan. Itu karena majelisnya nggak ngundang saya, Kang Abu. Kalau ngundang saya kan saya jelaskan. Salah ngundang ya. Iya. Jadi tolong sampaikan kepada. Jadi ingat omongan Rio Hasan ya, mending salah pergaulan daripada salah pengajian katanya Gus. Iya. Ya, tolong disampaikan ke teman-temannya semua, ngundangnya Chandra Malik aja. Nanti diterangkan yang gitu-gitu. Jadi kita ini gimana ya? Menjauh dari Allah itu terlalu susah. Mendekat kepada Allah itu terlalu mudah. Bagaimana bisa begitu, Gus? Sejauh-jauh engkau menjauh dari Allah, Allah itu sudah pasti lebih dekat dari urat lehermu. Gimana mau menjauh? Ya, gimana mau menjauh? Tidak perlu Allah untuk menemukan kamu. Semut aja bisa menemukan, nyamuk bisa menemukan. Mau ngumpet di mana? Mau menjauh sejauh apa? Jadi sejauh-jauhnya jauh itu kurang jauh. Jadi saya ketemu sama teman-teman yang merasa punya kehidupan masa lalu yang kelam, bahkan dianggap sama masyarakat. Saya bilang kurang jauh. Saya menjauh lagi, kurang jauh. Tidak mungkin berhasil menjauh dari Allah. Jangan khawatir, tidak akan berhasil. Karena Allah lebih dekat dari urat leher. Bagaimana akan mendekat kepada Allah? Sedangkan kau belum mendekat, Allah pun sudah lebih dekat dari urat leher. Ya, betapa dekatnya Allah. Ya, ini ada pertanyaan bagus. Jadi bila Hitler minta maaf, semua dosa terampuni. Nah ini loh. Kita itu sukanya menjadi Tuhan. Kita tuh suka jadi Tuhan. Kita yang suka menghakimi dan menghukumi manusia. Dosanya banyak itu. Masuk neraka. Loh, sejak kapan sampai jadi Tuhan itu? Ya. Kita nggak tahu Hitler itu masuk surga, masuk neraka. Kita nggak tahu.
Jadi cukup sampai permukaan yang sama-sama mengerti aja di kehidupan dunia. Oke, mungkin dia penjahat perang, penjahat HAM, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak tahu kehidupan akhirat. Dalam kesempatan yang lain, saya bilang nggak tahu forumnya apa. Ya. Fir'aun. Ya. Fir'aun ini kan, waduh, ini rajanya musyrik, kira-kira gitu ya. Rajanya musyrik itu sudah, Fir'aun itu. Tapi kita tidak benar-benar tahu. Hanya Allah yang maha tahu kehidupan Fir'aun di akhirat nanti bagaimana. Ya. Kalau gara-gara Fir'aun banyak sekali yang selamat dari kemusyrikan, jangan seperti Fir'aun. Fir'aun itu begini, Fir'aun begitu. Lu pahalanya Fir'aun banyak banget itu. Ya. Kita belajar dari kemusyrikan Fir'aun supaya kita tidak musyrik. Kalau kita masuk surga, kira-kira Fir'aun bagaimana? Ya. Bisa jadi wasilah juga ya, jalan menuju. Iya, itu amal jariahnya Fir'aun loh itu. Amal jariahnya Fir'aun. Hati-hati, jangan dijudge, jangan dihukumi, jangan dihakimi, hati-hati. Allah tidak suka didului. Kenapa? Kan Allah maha awal. Jadi jangan sampai, kamu masuk neraka kamu nanti. Lu kata siapa masuk neraka? Ya. Sangat mudah bagi Allah ini ya, contoh ibu-ibu bapak-bapak ya, contoh Abu Marlo ini tukang ibadah, Chandra Malik tukang maksiat ya, pakai rumus ya, Abu Marlo surga, Chandra Malik neraka, pakai rumus. Tapi kalau Allah berkehendak, Chandra Malik kamu surga, Abu Marlo kamu neraka, ini siapa yang bisa protes? Siapa? Surga milik Allah, neraka milik Allah. Loh, lalu di mana kemahaadilan Allah? Itulah kemahaadilan Allah yang kita tidak pernah paham. Loh, berarti semua konsep ini berantakan. Loh, di dalam ketidakteraturan itu ada keteraturan nih. Harus tidak teratur, harus selalu tidak teratur, ya, untuk teratur. Harus selalu teratur untuk tidak teratur. Itu konsep holistik itu. Kita saja yang nggak paham. Lalu kalau begitu ngapain kita ibadah kalau kita nggak jelas masuk surga? Loh, makanya jangan ibadah untuk masuk surga. Ya. Ibadahlah untuk Allah. Untuk memohon keridhaan Allah. Perkara masuk surga atau masuk neraka itu sudah di luar kemampuan kita. Di neraka kalau masih bersamamu ya Allah, itu nikmat bagiku. Karena tidak penting itu tempatnya, yang penting itu bersamamu. Ya, ini ibu-ibu yang punya karir pacaran sama bapak-bapaknya dulu, kan juga begitu ya. Nggak penting di mananya, nggak penting, yang penting selalu bersamamu. Ya. Dalam penderitaan asalkan kita saling berpelukan, saling menguatkan, hangat rasanya kan gitu. Surga neraka ini hati-hati. Jadi banyak jebakan. Bahkan di dalam kebenaran. Al-Quran ini kan segala sesuatunya kebenaran ya. Kebenaran semua, petunjuknya Allah. Tapi hati-hati loh. Di dalam petunjuk itu pun pasti ada jebakannya. Loh, mengapa demikian? Ya agar yang berhak saja yang sampai ke tujuan. Yang dikehendaki oleh Allah saja yang sampai ke tujuan. Sedangkan yang tidak, Gus, yang tidak dipilihkan Allah tempat yang baik baginya. Loh, neraka kok baik? Loh, mending daripada nggak dapat tempat. Bener juga. Kalau nggak dapat tempat gimana? Ini surga, ini neraka, Abu Mama nggak dapat tempat. Loh, gimana coba? Jadi membesarkan, menumbuhkan rasa syukur sebesar-besarnya itu penting sekali. Iya benar, Gus. Coba sampean baca rujukan-rujukan para sufi itu. Mereka tidak peduli lagi tentang surga neraka. Atau kalau bahasa halusnya Abu Nawas itu, ya Allah, aku tidak pantas masuk surga. Tapi kok aku tidak berani masuk neraka, kan gitu ya. Ini bahasa yang halusnya. Itu gimana maksudnya? Maksudnya dia hanya bertujuan kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maqsudi. Ya Allah, engkaulah maksud dan tujuanku. Keridhoanmu lah yang aku harapkan.
Surga ini gimana? Oh, enggak. Neraka. Enggak. Aku tegak lurus kepadamu. Enak loh surga. Iya enak, tapi enggak. Ada kenikmatan yang lebih tinggi dari kenikmatan surgawi. Yaitu kenikmatan berjumpa dengan sang pemilik surga itu sendiri. Ya. Loh, neraka itu panas loh. Walaupun harus melewati neraka untuk berjumpa denganmu ya Allah, akan aku jalani. Loh, ini pengalaman semua ini. Disiksa oleh cinta itu berapa tahun Bu Isa? Kok ya mau? Ya karena cinta, Gus. Mau menderita kayak apapun cinta. Ditempuh itu. Kata orang-orang Cina, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Alah mosok gitu ya. Tapi itulah cinta. Jadi di dalam agama pun ada jebakan-jebakannya, hati-hati. Perlunya seorang pengantar, seorang pembimbing yang kita asumsikan berpengalaman pada tapak tilas jejak perjalanan itu akan mendekatkan kita pada hakikat tujuan. Tuh. Oke, Gus, makasih banyak Gus. Ini Mas Doni mungkin agak masuk ke pertanyaan tentang perhitungan. Jadi gini, Mas Doni itu nanya gini, Gus. Izin bertanya bertanya perihal haul, Gus. Haul. Nah, pertanyaannya gini, perhitungannya itu apa sesuai dengan tanggal dan bulan yang sama ketika seseorang itu meninggal dunia, atau menggunakan perhitungan tanggal Jawa seperti Legi, Pahing, Pon, dan seterusnya? Matur nuwun. Ini ngomongin tentang haul tuh gimana sih Gus? Sebetulnya haul itu apa sih gitu? Silakan. Haul itu sebenarnya kita perlu memperbaiki bersama-sama ya. Bukan peringatan kematian, melainkan peringatan pernah hidup. Oke. Ya. Kematian kok diperingati, udah mati kok diperingati. Ya. Jadikan kematian sebagai nasihatmu, itu ada sabda Kanjeng Nabi begitu ya. Tapi bukan untuk memperingati kematiannya, tapi memperingati pernah hidup seorang Chandra Malik, pernah hidup seorang Abu Marluk. Itulah perlunya haul. Karena yang kemudian dikenang adalah, dipelajari bersama adalah peristiwa-peristiwa hidupnya selama hidup. Ya. Perhitungannya bagaimana? Ya monggo, mau pakai penanggalan Masehi boleh, penanggalan Hijriah boleh, penanggalan Jawa boleh, atau kalau mau berhati-hati mau menggunakannya penanggalan Masehi iya, Jawa iya, terus Hijriah ya baik sekali. Silakan. Nah, yang lebih penting daripada itu adalah kalaupun kita menilai manusia, itu jangan dinilai ketika hidupnya. Ya. Melainkan nilailah ketika matinya. Ya. Karena akhir yang baik itulah penilaiannya. Ya. Sepanjang hidupnya preman mungkin, tapi kok matinya bagus sekali nih ya, kayak orang tidur ya, senyum ya. Aduh, ini berarti kita selama ini tertipu oleh kedoknya. Dia punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, kita nggak tahu, kita dikasih palsu-palsunya, yang aslinya disembunyikan. Saya ingat betul pelajaran salah satu sahabat saya, Mas Jihan Sukmantoro, pelukis sufi. Beliau mengajarkan 4 daya. Daya hidup, daya tahan, daya lawan, daya mati. Daya hidup, daya tahan, daya lawan, daya mati. Orang hidup itu kan karena daya ya. Nah, daya hidupnya apa, Gus? Daya hidupnya iman. Daya tahannya Islam. Daya lawannya ihsan. Daya matinya ikhlas. Daya mati ini penting banget Ibu-ibu Bapak. Loh, sudah mati kok masih berdaya? Ini kan luar biasa. Apa contohnya? Nah, saya kasih contoh yang tidak punya daya. Sudah mati, nggak punya daya mati. Apa yang terjadi? Tanah masih basah, anak-anakmu sudah rebutan warisan. Na'udzubillah min dzalik. Tanah masih basah, keluarga sudah pecah. Na'udzubillah min dzalik. Itu nggak punya daya berarti. Tapi kalau Pak sampean punya daya mati, ketika sampean mati masih berdaya,
Anak-anakmu masih melanjutkan perjuangan orang tuanya, masih akur rukun, ya rumah yang nggak habis-habis dijual semua, ya warisan nggak direbutkan, reputasi orang tuanya masih dijaga, ya. Makamnya terawat dengan baik, anaknya mendoakan setiap waktu, itu punya daya mati itu berarti. Sudah mati masih berdaya. Kita bisa ngambil contoh-contoh besarnya adalah para wali-walinya Allah. Makam beliau sepanjang tahun diziarahi berapa juta manusia itu. Itu daya matinya gede banget itu. Sudah terbaring di makamnya, masih memiliki daya, masih menghidupkan potensi ekonomi, banyak warung di situ, parkiran di situ, bisnis travel, wisata religi di jalan, ya, kotak sedekahnya isi beratus-ratus juta. Itu daya matinya gede banget itu. Sedangkan saya pun, saya tidak tahu nanti apakah saya setelah mati akan dilupakan atau diingat oleh anak-anak saya. Ya, maka mumpung masih ada waktunya hidup di dunia, ayo kita mulai nyalakan 4 daya itu. Daya hidup, daya tahan, daya lawan, daya mati. Daya hidupnya iman, daya tahannya Islam, daya lawannya ihsan, daya matinya ikhlas. Daya lawannya kok ihsan, Gus? Iya, sebaik-baik perlawanan adalah perlawanan dengan kebaikan. Ya, Rasulullah sudah nyontohkan. Diludahi pun Rasulullah senyum, ya. Diludahi senyum. Suatu waktu yang meludahi kok enggak ada. Loh, mana itu si fulan yang biasanya ngeludahi saya? Kok tumben enggak ngeludahi? Itu Rasulullah loh ya. Oh, sakit ya Rasulullah. Wah, Rasulullah menjadi orang pertama yang membesuknya. Loh, kamu cepet, kira-kira kalau dialog saya ya, kamu cepet sehat ya, biar besok bisa ngeludahi saya lagi ya. Itu kan luar biasa ya. Ya. Gitu kan. Oke, Gus, makasih banyak Gus. Ini ada pertanyaan yang asik nih Gus. Tujuan Allah menciptakan kecemasan dan keraguan dalam hati kita. Apakah sekelas Gus Chandra dengan segala ilmu dan pengetahuannya masih ada kecemasan dan keraguan? Salah satu ketakutan Gus apa sih Gus? Nah, ini asik Gus pertanyaannya Gus. Ke experiencing sampean nih Gus. Monggo. Ya. Lu jangan ngomong sekelas saya. Rasulullah juga masih mengalami. Wali-wali Allah yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun juga masih mengalami. Ya. Justru itu yang menjadikan kita manusiawi. Tapi harap diingat, jangan hanya takut. Allah juga memberi potensi pasangannya, yaitu berani. Jangan hanya sedih. Allah memberi potensi berikutnya, yaitu senang. Dan seterusnya. Ya, jadi hidup itu tinggal pilihan kita. Kalau pilihannya sedih dan senang, mengapa engkau memilih sedih? Kalau pilihannya takut dan berani, mengapa engkau memilih takut? Kalau pilihannya ragu dan yakin, mengapa engkau memilih ragu? Sedangkan Allah bersamamu. Ya, apakah Saudara Malik masih mengalami ragu? Ya masih tiap hari. Ya, takut ya masih. Ya. Tapi kemudian bagaimana cepat-cepat sowan kepada Gusti Allah. Ya Allah, aku takut, kan gitu. Ya Allah, aku ragu. Kalau nggak ada rasa itu kan malah gimana? Nggak manusia lagi ya. Ya Allah, aku cemas. Ya Allah, aku merasa kurang. Ya Allah, aku merasa iya masih. Tapi saya sampaikan kepada pemilikku. Yang perlu dipahami bahwa sesungguhnya manusia itu tidak memiliki Tuhan. Hati-hati ya. Manusia itu tidak memiliki Tuhan. Manusia itu dimiliki Tuhan. Beda anunya ya, MDTM-nya ya. Manusia itu dimiliki Tuhan. Tuhanlah yang memilikimu. Bukan engkau yang memiliki Tuhan.
Kalau engkau yang memiliki Tuhan, emang kamu bisa ngasih jaminan-jaminan apa ke Tuhan? Nggak bisa ya. Tapi Allah memberikan jaminan-jaminan kepada kita. Jaminan-jaminan. Allah Maha menjamin segala sesuatu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukup bagiku hanya Allah saja sebagai penjamin. Ya. Allah sebagai pemimpin, Allah sebagai penolong, Allah sebagai pelindung, cukup Allah saja sebagai penjamin. Lah hidupku sudah dijamin oleh Allah. Kamu aku kasih lahir. Ya, aku kasih rezeki, aku kasih jodoh, aku kasih mati. Sudah dijamin ya. Belum berangkat sudah dijamin. Ya. Apalagi yang harus dikhawatirkan? Bahwa kita masih merasa khawatir kadang-kadang itu manusiawi. Namun demikian, kekhawatiran kita tidak menghapuskan jaminan Allah. Ya. Begitu, Kang Abang Arlo. Oke, makasih Gus. Terima kasih Gus. Dapat banyak luar biasa. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Mbak Kamila. Jangan terakhir. Terakhir episode ini Gus. Ya. Sabtu lagi kapan ya? Sabtu lagi ya? Oke, tenang. Nanti dijadwalkan. Gus, ada konsep kalimat seseorang yang begini, hidup kita sekarang adalah akhirat bagi kehidupan kita sebelumnya. Jadi apakah itu semacam reinkarnasi kah? Dan ini juga ada pertanyaan tentang kehidupan yang berulang gitulah kira-kira Gus. Itu gimana tanggapan Gus Chan gitu, monggo? Hidup kita di dunia saat ini adalah akhirat kita dari alam sebelumnya gitu. Iya. Gini, Allah itu huwal awalu huwal akhiru. Allah itu maha awal, maha akhir. Maha awal itu awalnya di mana? Ya Allah itu lebih awal dari awal itu sendiri. Ini susah kalau mengundangnya cuma Sabtu sebulan sekali, susah. Ya, Allah maha awal itu Allah mengawali segala awal, lebih awal dari awal. Ya, huwal akhiru, Allah itu maha akhir. Maha akhir itu mengakhiri segala akhir dan Allah itu tiada berakhir. Jadi akhirnya di mana sudah nggak bisa dibicarakan. Huwal awalu huwal akhir. Nah, di antara bentangan ini ya, ada jarak begini ya. Di antara bentangan ini, itulah kehidupan. Kehidupan yang senantiasa baru. Senantiasa baru. Kita ini dihukumi hukum waktu. Hukum waktu kita adalah selalu mengalami kebaruan. Jadi nggak ada itu sebenarnya. Wah, sekarang saya sudah tua. Emang dulu pernah tua? Ya baru kali ini saya tua, kan gitu ya. Dulu saya muda ya, baru sekali itu jadi bayi, baru sekali itu gitu. Ya. Tanggal 14, ini 14 ya. 14 Januari 2023 ini ya baru sekali ini. Ya. Kita selalu mengalami baru. Jadi ini semangat juga untuk Bapak-bapak Ibu yang sepuh-sepuh. Kita ini masih fresh, masih baru. Ya. Ini keriputnya kemarin nggak ada, sekarang ada keriput baru ya. Ada yang baru baru terus. Ya. Fresh, baru. Nah, baru ini mengkonfirmasi bahwa kita tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan awalnya Allah, demikian pula dengan akhirnya Allah. Terus baru, terus sampai kapan lah ini? Kalau sampai kapannya harus dirembuknya serius sekali, karena ada hukum waktu yang menyebutkan abad dan abada. Selama-lamanya abadi, selama-lamanya lama itu lamanya seberapa lama tidak tahu ya. Ya. Jadi sebenarnya percuma saja kita membicarakan apakah ini akhir dari awal, apakah ini apa, apakah itu enggak ada urusannya dengan itu. Ya. Seenak-enaknya surga, ibu-ibu, seenak-enaknya surga. Kalau selama-lamanya itu gimana rasanya ya? Ya. Ini gini mulu nih, serius begini terus. Gitu. Ini kapan selesainya? Orang Abu Malu tadi aja mengatakan pertanyaan terakhir, kita sudah mungkin cerewet-cerewetnya Chandra Malik juga sudah bosan dengerin kan gitu. Yang enak-enak itu loh, ini sampai kapan ya? Oh tenang, ini selama-lamanya.
mati aku. Lama-lamanya itu sampai kapan ya? Iya, benar. Selama-lamanya itu sampai kapan? Jadi ayo kita tingkatkan lagi kepenasaran kita bahwa maha mudah bagi Allah untuk lupa semua. Ya, lupa semua. Segala konsep tentang dunia akhirat Allah ciptakan alam baru, kehidupan baru itu sangat mungkin bagi Allah, nggak ada yang mustahil. Jadi kita nggak usah repot-repot mikir gitu. Ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ketika kita memejamkan mata yang sekejap itu loh. Gitu kita nggak tahu. Sangat mudah bagi Allah menciptakan segala sesuatunya baru seketika itu. Ya. Makanya jangan heran kok tiba-tiba istriku rewel begini loh. Siapa tahu itu baru saja diciptakan oleh Allah. Ya, yang kita nggak tahu. Baru ya. Tadi manis, enak ngobrolnya kok tiba-tiba berubah. Lah kan biasanya ibu-ibu begitu ya. Bapak-bapak kaget loh, kok tiba-tiba rewel. Oh, ini baru saja diciptakan sama Allah. Ya. Kita menyebutnya mudi loh, ya Allah ciptakan mudi yang baru kan begitu. Oke. Jadi kita nikmati saja kebaruan itu. Saat ini baru. Ya sudah, yang baru ini yang kita nikmati. Karena kita tidak akan pernah bisa bersentuhan dengan awalnya Allah dan akhirnya Allah. Dimanapun itu sudah. Ya. Oke. Enak ya jawabannya gitu ya. Mantap Gus, thank you Gus. Ini dalam ya fasadul khairat dibikin tiap hari lah, jangan takut. Bunda Winnie silakan. Nah, boleh. Ya, oke, silakan. Ya tadi mati hidup. Assalamualaikum, Cak. Ini saya mau tanya itu mengenai surat 36 Yasin ayat 58. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Iya. Salamun qaulam mir rabbir rahim wa amtazul ya ma'ayyuhal muslimun ya. Iya, betul. Begini, bahwa itu ceritanya panjang, tapi nggak apa-apa. Itu kisahnya begini. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu bukan Khadijah, mohon maaf. Khadijah radhiyallahu sudah mendekati ajalnya. Beliau berpesan, final statement-nya lah kira-kira ya, Abu Marlum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suamiku tercinta, sepanjang hidupku sudah aku korbankan semua yang kumiliki, harta benda, tenaga, waktu, darah dan air mata. Ya. Tapi aku merasa dan aku meyakini segala sesuatunya itu masih kurang untuk mendukung perjuanganmu. Jadi sekiranya aku sudah meninggal dunia, bahkan masih dibutuhkan, entah itu, mohon maaf, mungkin tulang belulangnya atau apapun itu ya, itu akan aku berikan. Apa yang masih mampu bisa pantas engkau terima, akan aku berikan. Ibaratnya bahkan kematiannya diberikan. Nah itu menggoncangkan langit, pernyataan berikut itu. Ya, menggoncangkan langit sampai kemudian Allah mengirimkan salam khusus kepada Khadijah radhiyallahu anha. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Khadijah, kamu dapat salam dari Gusti Allah. Gitu. Maknanya begitu. Jadi pengabdian kita kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Loh, pengabdian kepada anak-anak, iya. Pengabdian itu kepada makhluk-makhluk Allah. Karena kita tidak bisa menciptakan bahkan selembar sayapnya nyamuk, nggak bisa. Ya, pengabdian dalam artian ya pengabdian kemanusiaan bisa, pengabdian apapun bisa, silakan. Itu dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, niscaya itu akan menggoncangkan langit dan Allah akan mengirim salam kepadamu. Ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada ungkapan penduduk langit mencintaimu, penduduk bumi pun akan mencintaimu. Kan gitu. Ya. Jadi kita ini mengabdi loh. Ibu-ibu pasti paham. Kita berdoa, ya Allah semoga aku menjadi anak yang bermanfaat. Memang ada anak yang bermanfaat? Ada nggak? Yang memberi manfaat kan orang tua ya. Yang bekerja itulah orang tua. Mengabdi itu kan orang tua kepada anak ya. Kita berharap anak mengabdi pada orang tua kok susah ya. Begitu anak lahir, ibu loh sebelum melahirkan, ketika melahirkan anak itu pengabdiannya luar biasa, toh nyawa toh pati ya. Mengabdi kan itu. Begitu anak lahir ceprot, langsung diberi air susu pertama, mengabdi. Ya, dipeluk, mengabdi.
disuapi, mengabdi, bapak mengazaninya, mengabdi kepada anak. Loh. Bapak bekerja buat siapa, Pak? Wah, untuk anak juga biar sekolah. Lo mengabdi. Cari makan untuk siapa, Pak? Ya untuk anak, untuk lo mengabdi, semuanya pengabdian. Kalau dihitung-hitung untung ruginya ya kalau bisa bekerja ya semuanya untuk saya yang bekerja. Kan gitu. Tapi ternyata tidak. Itu untuk pengabdian kepada kemanusiaan, pengabdian kepada kemakhlukan, kepada makhluk-makhluk Allah yang kita bahkan tidak bisa menciptakan selembar sayap saja dari nyamuk. Itu menggoncangkan ars, menggoncangkan langit. Dan Allah akan mengirimkan salam kepada kita. Itu penjelasan singkatnya seperti itu. Ya. Penjelasan lebih lanjutnya ya kita tunggu Sabtu. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat Gus Jan. Gus, atur nuhun pisan, keren banget pagi hari ini. Terima kasih dan sedikit Gus seperti biasa final statement kita untuk final statement saya adalah Fastabikul khairat kok setiap Sabtu saja. Lah terus Minggu sampai Jumat itu ngapain? Fastabikul khairat itu setiap hari ibu-ibu. Ya, tapi menarik. Kita ternyata diperintah oleh Allah berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan dalam kebenaran. Ya, jadi jangan merasa benar. Karena ketika engkau merasa benar, engkau baru saja berbuat salah. Demikian dari saya. Mohon maaf atas banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan untuk Gus Chan. Gus, hatur nuhun, terima kasih. Setuju ya bahwa Fastabikul khairat yang hari Sabtu aja gitu ya. Kapanpun dan dimanapun ya kita berfastabikul khairat. Tapi yang jelas setiap Sabtu kalau bisa ngundang Gus Chandra lagi gitulah kira-kira message-nya ya. Karena ada yang tersurat dan ada yang tersirat gitu. Saya nerima dua-duanya, Gus, tenang aja aman gitu. Oke, Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya pagi menuju siang hari ini. Semoga kita mendapatkan insight, banyak sekali message yang simple tapi dalam, disampaikannya juga dengan santai gitu ya, dan asik gitu ya. Kita menikmati sekali semua dialektika yang disampaikan oleh Gus Chan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan sekali lagi bukan hanya parkir atau menjadi data baru gitu ya dalam konteks pengetahuan, tetapi mari kita kontemplasikan, mari kita tafakuri dan kita jadikan sebagai amal dan akhlak kita yang lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.